Bismillahirrahmanirrahim. Qul la radhi'ankum wa qul la radhi'an. Wa min hadhil haythiyati yuqalu inna minal amali rahmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa min hadhil haitsiyah yuqalu, dan dari ini sisi apa ya? Artinya manusia itu ada yang memang harus berurusan, berkecimpung di dalam urusan apa? Dunia. Jadi memang kadang sedikit lupa dengan urusan apa? Kematiannya. Yuqalu, dikatakan oleh ulama, inna minal amal rahmah. Sesungguhnya daripada angan-angan itu ada apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'ni hadzal amal alladzi laula wujuduhu latazallazat umurud din wa dunya. Maksudnya adalah angan-angan yang kalau seandainya tidak ada maka akan rusak urusan apa? Urusan agamanya dan urusan dunianya. Paham ya? Jadi memang ya perlu manusia ini ada angan-angan. Ya. Paham tuh? Tapi bukan angan-angan yang apa? Yang sampai melalaikan. Bukan angan-angan yang sampai apa? Membuat dia cinta terhadap dunia. Hanya sekedar untuk urusan apa? Kebutuhannya. Paham? Waladzalika al-isyaratu. Dan untuk itu ada isyarah bima balaghana, dengan apa-apa yang telah sampai kepada kami. Anallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam, ketika mengeluarkan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaumal mitsaq, pada hari perjanjian, min dhahrihi, dari tulang punggungnya. Malaikat itu melihat, wara'at malaikat kasratahum, malaikat melihat, menungso iki wakeh ya. Ternyata manusia ini apa? Banyak. Ya. Saking akeh, malaikat itu sampai berkata, ya Rabbana la tasa'ahumud dunya. Ya Allah, ini gak bakal cukup dunia. Ambil apa? Menungso. Faqala ta'ala, maka dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun mauta. Ya tenang aja. Aku jadikan apa? Kematian. Gak mungkin mbok iki dunya, pasti ana sing apa? Sing mati. Paham ya? Faqala, kemudian para malaikat menjawab, kalau begitu la yuhanniuhum al-aish. Lah kalau mati nanti ya berarti hidupnya enggak apa? Enggak tenang. Paham ya? Enggak apa? Enggak tenang. Soalnya apa? Ana kematian. Ya apa iso uripe tenang. Paham? Makanya kan manusia itu kan kadang gitu. Kalau ada kematian bingung. Bingung bukan karena apa ya? Bingung mungkin karena ketakutan. Tapi kalau orang-orang yang enggak takut sama mati, artinya karena dia sudah siap ibadahnya, ketaatannya banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah siap, ya enggak takut yang namanya apa? Mati. Justru dia ingin apa? Ingin mati. Ya. Kemudian malaikat bertanya seperti itu. Kalau begitu mereka enggak tenang hidup di dunia. Dijawab sama Allah, faqala inni ja'ilun amala. Aku jadikan angan-angan. Ya, manusia ono angan-angane. Aku angan-angan kepengin iki, kepengin iku. Iku menungso. Senengane apa? Angan-angan. Ya. Kepengin punya ini, kepengin punya itu dan lain sebagainya. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yaquluna li ahlil mayyit. Sesungguhnya para malaikat, mereka berkata itu para malaikat li ahlil mayyit, untuk si mayit.
Idza insarafu ketika mereka orang-orang an qabrihi. Ya, ketika orang-orang ini pergi dari kuburannya si mayyit. Malaikat berkata insorifu. Ya, insorifu, pergilah kalian ila dunyakum kepada urusan dunia kalian. Loh, malaikat malah dikongkon apa? Ya, pergi kepada urusan ansakumullahu mautakum. Semoga Allah apa? Melupakan kepada kalian urusan apa? Kematian. Tapi manusia ini kebablasan. Iya kan? Padahal maksudnya apa? Wal malaikatu alaihimussalam. Padahal malaikat ini la yad'uhum lil mu'minin bisyar. Bukan mendoakan kepada manusia ini kejelekan, enggak. Allati huwa tulul amal al madmum. Yang mana yang dimaksud sama malaikat itu bukan apa? Bukan kejelekan, bukan doa kejelekan. Yang mana kejelekan itu adalah batulul amal. Angan-angan yang panjang al-madmum, yang tercela, bukan itu. Bal bil khair. Tapi apa? Malaikat mendoakan kebaikan alladzi huwa kisarul amal. Yang mana yang dimaksud di sini adalah sama malaikat apa? Angan-angan yang pendek. Ya memang harus ada angan-angan. Paham? Soalnya lek gak angan-angan ya kok iku rusak kabeh urusan dunia, bahkan urusan agama nih. Yang dimaksud adalah apa? Al-qadr alladzi la yulhi anil akhirah. Yaitu sekedar urusan yang tidak sampai melupakan kepada akhirat. Ya, sebagaimana manusia wajarnya. Ya berurusan dengan Allah, beribadah. Ya juga berurusan dengan manusia, dengan muamalah, bisnis, usaha dan lain sebagainya. Wa yatasassara ma'ahumul qiyamu bil ma'ayishi allati la ghina anha. Dan akhirnya apa? Gara-gara manusia ini ada angan-angan, paham ya? Pengen punya rumah, kepengin punya mobil, kepengin punya pondok, kepengin punya dan lain sebagainya. Wa yatasaru mahul qiyam. Akhirnya dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menunaikan daripada ma'ayish, kehidupan dunianya allati la ghina anha, yang mana manusia enggak bisa terlepas daripada yang namanya kehidupan dunia. Menjane urip di dunia ya pasti berkecimpung berurusan dengan urusan dunia. Tapi semua angan-angannya itu tidak sampai melupakan dia dari urusan akhirat. Waktunya hayya 'alas shalah, salat, tutup tukune. Paham? Engko lanjut maneh, ora kok diwalik. Engko sik salati. Toko dhisik ndak. Paham ya? Wis kalau sudah Allahu Akbar sudah tutup, tinggal ya nanti jualan lagi. Iya kan? Seperti yang diceritakan sama orang-orang, katanya kalau di Mekah itu seperti itu, di Madinah kalau sudah Allahu Akbar azan langsung apa? Tokonya ditinggal. Ya, karena mereka memang berusaha bekerja itu untuk sampingan, selingan, untuk mengisi kegiatan menunggu sholat. Jadi ketika waktunya sholat ya sudah, karena yang ditunggu-tunggu itu adalah sholat. Ya berurusan dengan dunia. Ya namanya hidup di dunia. Paham? Tapi akhirat tidak sampai apa? Terlupakan. Akhirat dikedepankan. Ya, mestinya seperti itu manusia. Paham? Ketika kita berusaha, ketika kita bisnis, ketika kita jualan dan lain sebagainya, kalau sudah Allah panggil bos utama ini, siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang ngasih rezeki kita? Kita bisa sukses, bahkan bisa berdiri di saat seperti ini siapa? Allah Subhanahu. Akhirnya hayya 'alas shalah, langsung berangkat budal. Ini panggilan Tuhan ini, paham ya? Ngerti? Nah, ya, jadi dunianya, usahanya, bisnisnya nggak sampai apa? Melupakan dia dari akhirat. Waktunya baca Quran. Paham ya? Atau bahkan sebelum apa? Beberapa
orang itu sebelum masuk waktu sholat sudah apa? Tutup. Jam berapa? Jam 11 tutup. Kerjanya selesai. Apain persiapan untuk menyambut apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala, sholat maksudnya. Paham? Ya, disiapkan, ya kan persiapan. Mungkin yang mandi-mandi, yang wudu-wudu, habis itu apa? Baca Quran sambil nunggu waktu apa? Sholat. Paham tuh? Ya, orang dulu itu seperti itu. Pergi ke usahanya, ke pasar dan lain sebagainya. Biasanya itu ba'da duha, setelah sholat duha. Ya mungkin jam-jam paling awal itu mungkin ya jam 6. Jam 6 di sini sudah duha belum? Sudah mulai ya. Isyraq, ya belum duha, ya paling tidak ada setengah 7. Ya. Ada lagi yang duhanya itu di tempat usahanya. Ya. Walhasil bekerja ya bekerja, berusaha ya berusaha, bisnis ya bisnis, tapi jangan sampai melupakan apa? Akhirat. Tidak sampai melupakan tujuan utama. Paham ya? Nah, justru adanya angan-angan itu apa ya? Kita semangat hidup, semangat urip. Uripnya semangat, Masya Allah. Gara-gara dia punya cita-cita apa? Kepingin membiayai santri-santri gratis. Wah, saya kepingin punya santri kalau mondok di tempat saya gratis. Dari mana duitnya? Ya kan kita usaha, ya kan? Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semangat usahanya gitu loh. Gara-gara ada apa? Ada angan-angan, cita-cita. Tapi cita-citanya apa? Cita-cita yang baik, angan-angan yang baik. Paham? Kalian juga begitu. Makanya kalau usaha itu harus ada tujuannya. Apa sih kita ini tujuannya usaha? Apa sih tujuannya kita ini kerja? Paham? Itu harus di planning dari awal. Kalau enggak nanti bahaya. Mengarahnya itu bisa menyesatkan nanti. Oh saya ini usahanya tujuannya untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga sudah. Untuk menafkahi istri, menafkahi anak, atau mungkin beberapa ada keluarga yang harus dinafkahi. Udah sama itu ya sudah. Ketika sudah cukup ya sudah. Paham ya? Ada lagi yang apa? Oh, saya ini usaha untuk apa? Oh, untuk membiayai para santri. Paham? Oh, berarti butuhnya banyak. Iya, banyak. Nah, berarti kan akhirnya dia tahu seberapa dia usaha. Sampai kadar mana dia usaha. Berarti kan tingkatannya manusia dalam usaha itu macam-macam. Intinya jangan sampai melupakan urusan apa? Akhirat. Paham tuh ya? Kan kadang ada orang itu usahanya sebentar toh, kerjanya sebentar toh, atau ke pasarnya itu cuma sebentar. Kok sebentar? Iya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selesai. Subhanallah. Paham? Karena memang tujuannya nggak banyak. Kan manusia sekarang ini kadang macam-macam ya. Pengen punya rumah bagus, ya kan? Pengen punya mobil mewah. Waduh. Walhasil yang dipikir itu adalah apa? Gaya hidup, bukan urusan akhirat. Bekerjanya dia bukan untuk kebutuhan akhiratnya dia, tapi kadang untuk kebutuhan apa? Gaya hidup. Nah, ini yang akhirnya apa? Melupakan dia dari akhirat. Yo kerja, usaha bisnis sampai apa? Gak baca Quran, gak sholat jamaah, gak wiritan, bahkan gak sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Paham tuh? Nah, makanya harus diniati dari awal. Tujuan pertama kita ini berhubungan dengan dunia untuk apa? Untuk akhirat. Bismillah. Apa tandanya kalau memang dia untuk akhirat? Dia nggak lupa dengan akhirat. Dia sholat, jamaah, baca Quran, wirid. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan usaha yang tidak sampai melupakan apa? Urusan akhirat. Paham ya?
Ya memang manusia ini banyak angan-angannya, tapi harus diatur angan-angan yang seperti apa. Seperti gini loh, gambarannya itu begini. Gambarannya kalau seperti kalian itu begini. Kalian ini kan ada ujian bulanan atau mustawayat. Siapa sih yang gak kepingin nilainya bagus? Yang waras pasti kepingin nilainya apa? Kecuali sing gak waras gak ngerti. Paham ya? Sing akale sehat pasti kepingin nilainya apa? Betul apa enggak? Kan begitu. Nah, untuk mencapai nilai yang bagus gimana? Gimana? Itu kan cita-cita, nilainya bagus. Paling enggak jayid lah. Minimal apa? Jayid bagus. Syukur-syukur apa? Mumtaz. Kan begitu. Harus ada cita-cita kayak gitu. Kok lagi ada cita-cita kayak ngono? Sinau sekedarnya. Loh, akhirnya rusak kan? Urusan mutolahnya rusak. Begitu juga manusia, kalau nggak ada angan-angan, nggak ada cita-cita, sakarepe dhewe, gak jelas kok uripe. Uripe gak jelas. Harus ada cita-cita. Paham? Urusan donyone ae gak jelas, pemene urusan akhirat tambah semrawut kabeh. Paham tuh? Nah, untuk menggapai supaya gimana nilainya itu jayid dan sampai mumtaz. Apa yang harus dilakukan? Turu tok, jajan tok, dolen tok, guyon tok, ngelamun tok, apa? Ya pasti giat dalam apa? Belajar, giat dalam mutolaah, giat dalam menghafal. Itu kalau ciri-ciri orang kepingin apa? Punya nilai yang bagus, kan begitu. Akhirnya jadi semangat belajar. Nah, yang nggak semangat belajar ini patut dipertanyakan. Ini gak duwe cita-cita nilai apik. Gak kepingin prestasinya bagus. Jelas ya? Nah, begitu juga apa? Orang hidup di dunia. Apa sih tujuan yang kamu bekerja? Oh ini. Oh berarti kamu harus melakukan ini. Paham? Dan tujuan utama adalah apa? Urusan akhirat. Jadikan semua kesibukan dunia ini untuk akhirat. Paham ya? Jangan sampai apa? Aktivitas kita, kegiatan kita, rutinitas kita, profesi kita itu menyalahi aturan syariat. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita semuanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berurusan dengan dunia tapi tidak sampai lupa akhirat. Paham ya? Gak sampai lek bahasa Jawanya itu gak sampai kedonyan. Gak sampai apa? Nggak sampai cinta dunia. Cinta dunia gimana? Dunianya itu kebawa. Ya, dunianya kebawa dalam akhiratnya. Wae sholat gak sholat. Atau bahkan wes sholatnya telat, sik kepikiran dunia. Nauzubillah min. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.